ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم تفقد نفوسهم كل ساعة ليخرج منها صفات المنافقين ويدخل فيها صفات المؤمنين لأنها عكسها. فمن جملة صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ومنها قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ونحوهما من الآيات. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ غشه وظلمه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا رأيتموني زغت عن الطريق فقوموني وانصحوني فإن المؤمن لا يكون إلا ناصحا لأخيه. وقد جمع يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى جملة من صفات المؤمنين في بعض رسائله، وقال: أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الخير قليل الفساد صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلال قليل الفضول كثير البر للرحم وصولا وقورا شكورا كثير الرضا عن الله إذا ضيق عليه الرزق حليما رفيقا بإخوانه عفيفا شفوقا لا لعانا ولا سبابا ولا عيابا ولا مغتابا ولا نماما ولا عجولا ولا حسودا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راغبا في الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم والغفلة ولا مرائيا ولا منافقا ولا بخيلا هشاشا بشاشا لا خساسا ولا جساسا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويبغض لله زده تقواه وهمته عقباه وجليسه ذكراه وحبيبه مولاه وسعيه لإخراه وذكر نحن ذلك 300 وصف. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin, bahwa daripada akhlaknya para salaf terdahulu ialah mereka senantiasa bermuhasabah kepada dirinya agar tidak masuk sifatnya para munafikin dan berupaya untuk memiliki sifatnya para mukminin. Pernah saya sampaikan bahwa yang namanya nifak, kemunafikan itu ada dua. Yang pertama, munafik yang dikecam oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafikina fil darkil asfali minan nari walan tajida lahu nasira. Letaknya itu di paling bawahnya neraka. Kalau kita ngomong stadium kayak kanker ngono, stadium siji, stadium loro, di dunia ini yang paling parah itu orang kafir. Sebelum kafir munafik, kemudian muslim, terus mukmin, paling bagus mukmin, sempurna. Terus munafik, ya muslim, terus munafik. Munafik ini apa? Walladzi yudhirul Islam wa yukhfiul kufur. Orang yang menampakkan keislaman tapi hatinya ingkar kepada Allah. Di dunia dihukumi muslim tapi hakikatnya dia munafik. Karena yang namanya hati kan kita nggak tahu. Kalau ada di antara kita meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu nggak satu, munafik sudah.
berarti kufur. Tapi ya sarungan nang masjid. Ya kita hukumi muslim, hakikatnya dia munafik karena dia menutup kekafiran dalam hatinya. Kemudian kafir, kalau kafir itu jelas-jelas ngomong Tuhan itu gak siji. Apa kurang. Kayak orang jahiliyah dulu itu kan Tuhannya 360 hari, 360. Kenapa? Setiap hari dalam setahun satu Tuhan. Nek siji kurang, rezekinya seret. Loro kurang, telu sampai akhirnya 360 Tuhannya. Berhala di Ka'bah itu 360 ala adadil ayyam. Jadi wong jahiliyah biyen niku tanggal 1 Januari nyembah fulan. 2 Januari fulan. Tak jamin jenenge Tuhane lali. Ayo kon, tanggal 4 Maret nyembah sapa kon? Lali. Waduh sik. Nah, orang kafir itu orang yang ingkar kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu kafir sudah. Tapi ada yang tidak menampakkan itu, tapi di hatinya mengingkari, munafik. Nah ini yang paling parah. Ini adalah i'tiqadi. Munafik i'tiqadi. Ini kadang-kadang orang ini salah. Terus dalam hadis ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan bahwa alamatul munafikina thalatha, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat. Apakah yang dimaksud tanda munafik itu munafik yang tadi ini? Enggak. Itu namanya munafik sifatan. Kalau munafik sifat itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau mengatakan, la ihqiru thalathah illa munafik. Ya, tidaklah merendahkan 3 orang ini kecuali orang munafik. Siapa? Merendahkan imam yang adil, orang tua di antara kita, para ulama. Jadi bukan berarti terus orang yang merendahkan pemimpin, merendahkan terus langsung munafik, hatinya kafir. Enggak. Paham enggak, Bang? Jadi ada munafik i'tiqadi. I'tiqadi itu kafir hatinya, casingnya muslim. Kalau kafir, casingnya kafir, jerone kafir. Tapi kalau apabila ada hadis-hadis yang mengatakan tanda orang munafik seperti ini munafik, itu bukan munafik seperti i'tiqadi, tapi munafik sifat. Munafik sifat itu Rasul SAW sering menyebut, tidaklah yang seperti ini kecuali orang munafik, tidak karena seperti ini kecuali orang munafik. Maknanya munafik sifat. Di antaranya yang sekarang kita bahas, munafik sifat. Sayyidina Umar pernah berkata, ada satu sahabat itu, kata Rasul SAW, orang kalau mau tahu sirnya munafik di orang ini, dia tahu mana munafik mana tidak, sifatnya orang munafik mana tidak. Datang Sayyidina Umar khalifah, masuk munafik. Beliau berkata, wahai, kalau tidak salah namanya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah kau lihat di diriku ini tanda atau sifatnya munafikin? Hasya, nanti akan dibahas di sini. Enggak mungkin wahai Umar. Maknanya Sayyidina Umar pun takut kalau punya sifat munafik. Tapi kalau beliau munafik enggak mungkin. Mukmin, duduk mukmin mana? Rojone mukmin. Nih ya. Untuk menjawab kemuliaan Sayyidina Umar cukup aja. Kalau ada orang yang enggak suka cukup aja sampean jawab, di mana jasadnya sekarang? Sampingnya Rasulullah. Masuk mau di sampingnya Rasulullah orang nggak benar. Nah, para salaf kita terdahulu itu selalu introspeksi dirinya, jangan sampai ada sifatnya munafik dalam hatinya. Bagaimana mereka berupaya mengeluarkan sifatnya para munafik atau sifat munafik tersebut. Ya.
dan bagaimana berupaya agar mereka punya sifatnya mukminin. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tandanya. Orang-orang yang mukmin itu adalah yang taibun, orang yang selalu bertaubat kepada Allah, beribadah, memuji Allah, ruku kepada Allah, sujud kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menjaga perintah Allah. Wa basyiril mu'minin, itulah tanda orang mukmin, beri kabar gembira atas keimanannya. Dalam ayat yang lain, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, tanda orang beriman kalau salat khusyuk. Tandanya orang beriman itu kalau salat khusyuk, itu tanda orang yang beriman. Dan lain-lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensifatkan tanda orang yang mukmin. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian hingga betul-betul bisa mencintai saudaranya, temannya, sebagaimana mencintai dirinya. Kita cinta dengan diri kita nggak mau kena musibah, kita mau yang terbaik. Nah, orang yang imannya sempurna, dia berpikir seperti itu kepada temannya. Dalam hadis yang lain, ya, tidak sempurna iman seseorang kalau apabila tetangganya tidak merasa aman atas gangguannya. Orang mukmin itu tetangganya semua merasa aman dengan keberadaannya. Yang disebut dengan bahwa ikohu di sini risyuhu wa dhulmuhu, dari kezalimannya, dari berbuat yang tidak baik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau berkata, apabila kalian melihat aku keluar dari jalan yang benar, maka luruskanlah aku, nasihati aku, karena sesungguhnya tanda orang beriman adalah yang senantiasa memberi nasihat kepada saudaranya. Hadirin, kalau apabila ini tanda orang-orang yang beriman, maka kebalikannya adalah tanda orang-orang munafik sifatan. Sifatnya orang munafik. Jadi wong munafik tondo-tondo ini diantaranya nek sembahyang gak khusyuk. Sembahyang ngambil WA-an. Nih, sembahyang gelambiar. Itu termasuk sifatnya munafik. Dan antaranya egois. Mikirkan diri sendiri, kalau ada saudaranya, temannya itu kena musibah seneng, itu tondo-tondone wong munafik. Kemudian tandanya orang munafik, tonggone, di mana dia tinggal, tetangganya itu semua merasa gelisah dengan keberadaannya, karena selalu seenaknya sendiri, berbuat zalim dan lain-lain. Ini para salaf mengkaji mana sifatnya mukmin, aku harus menghias diriku dengannya, dan kemudian mengkaji apa tanda orang-orang munafik, sifat tersebut harus menjauhkan dirinya darinya. Sayyidina Yahya bin Mu'ad rahimahullah ta'ala dalam risalahnya, beliau mengatakan seperti ini, ketahuilah bahwa sifatnya orang mukmin yang sempurna ialah satu, kafirul haya, pemalu, isinan, malu. Pertama malu sama Allah, malu sama Rasulnya, malu juga kalau dia bermaksiat di hadapan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan orang beriman sing celono cekaan nang alun-alun ngono iki. Apa maneh nang masjid. Saiki usum nang masjid celono cekaan terus nggo sarungan. Kalau masuk kawasan masjid celono cekaan usir.
belum di masjid, masih di halaman. Halaman masjid namanya harimul masjid, kehormatan masjid. Maka enggak boleh mengadakan acara apapun di harimul masjid, dangdutan, gini, halaman masjid, konser, usiran. Nek kon wong mukmin, Anda beriman, Anda lihat ada orang celana pendekan di masjid, Anda usir, Anda mukmin. Kon meneng gak terusik, kon punya sifat munafik. Ini nggak main-main. Ya ibna Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini Quran lho. Anak Adam, nungso. Kalau masuk ke masjid, pakailah baju yang paling bagus kau miliki. Setidaknya pakailah baju yang sopan. Saya kemarin ada orang perempuan masuk masjid celana cekakan, ambil satpame dikei sarung gak gelem. Gimana nih, usir. Bu, keluar. Lu kenapa keluar? Nggak sopan ini loh. Saya nggak sopan apa? Anda ini masuk rumah Allah dengan baju seperti itu tuh sopan, Mbak. Wani aku ayo nang omahe Jokowi nggih kelambi koyo ngono. Nek gak dilukup mbek pas pampres kon. Apa? Galilul haya. Gak punya malu. Terus terang, saya sampai pernah di masjid ceramah, keluar saya dari masjid karena lihat di masjid lagi ceramah gini ada orang pakai celana pendek masuk, keluar saya. Nek takmir gak iso ngusir iki aku metu. Dan keluar saya, tak tutup kitab, assalamualaikum, metu. Saya kalau lihat seperti itu dia munafik saya. Ada galilul haya. Nih. Perempuan bahkan pernah di mana itu? Ngapa itu? Dundunan itu apa itu? Tangganya masjid itu, masjidnya itu ada gitunya, duduk pakai celana pendek. Saya bilang, Bu, jangan pakai gini di masjid, Bu. Saya kejadian itu di Probolinggo, saya ada acara di Keraksan, waktu itu pulang sholat di masjid sore. Kemudian saya bilang kayak gitu, bojone gak terima, arudam mereka. Nggih. Nggak terima bojone. Terus lu ada apa? Maaf, istrinya bajunya nggak sopan di masjid seperti ini. Nggih. Kemudian iki pikirku lek wis gak terima regek wis. Nggih. Kok subhanallah, mungkin saya ngomongnya sopan gimana, suaminya ngomong entenono ndek motor ae. Dan di motor ya alhamdulillah. Hayakallah Habib Bakir, fadhal. Fadhal Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah berkati corona bebakir aku. Hadirin, daripada tanda sifatnya orang mukmin adalah kathirul haya. Malu hadirin. Aku gak nutut lho rek. Saya kalau sampean mau pakai celana pendek, nang alun-alun gak ngurus, maksud sempakan tok gak ngurus. Nih. Tapi kalau sudah masuk masjid, maaf,
Itu namanya intihak li hurmatil masjid, menginjak kehormatan masjid. Hailingno ya. Anda dimanapun kelihatan, ada orang laki maupun perempuan pakai celana pendek di masjid, ingetin, Mbak, Pak, gawe sarung. Nek gak gelem, usiren. Suruh keluar. Nih. Takmir masjid gak wani ngusir aja dadi takmir. Ala apa kok jadi takmir? Kalau Anda nggak siap untuk menjaga kehormatan masjid, jangan jadi takmir, metu wis. Nggak boleh. Takmir itu menjaga kehormatan masjid. Jangan sampai kena najis, jangan sampai kotor, bukan cuma itu. Saya heran, ada orang masjid ditutup gara-gara takut corona. Tapi nggak takut kalau masuk mungkar di masjidnya. Maka itu saya ingatkan, aku lagi ngomong ini emosi ya. Karena saya lihatnya lihat sering orang-orang yang, nah saya kasih tahu ya, saya pernah sholat di masjid di Mesir, Masjid Al-Husain. Saya pernah sholat di masjid di Abu Dhabi, masjidnya Syekh Zaid. Saya juga pernah keliling di masjid di Muhammad, Turki, di Istanbul, di Bursa. Ini masjid-masjid yang menjadi sasaran para turis. Orang-orang Eropa, Amerika itu ke Istanbul, ke Abu Dhabi, ke Masjid Syekh Zaid. Tapi kalau mau masuk, dikasih baju dulu sama mereka. Nggak boleh pakai celana mini, dikasih baju sopan, masuk masjid, lihat bangunan masjidnya, lihat ini. Itu dari depan itu sudah dikasih. Lah iki di Indonesia loh, Rek. Pancasila loh, ketuhanan yang Maha Esa, duduk sekuler loh. Nih, masa masjid dimasukin orang-orang celana pendek, takmir meneng. Jangan cuma takmir, sampean diem juga nggak bener. Nih, cara baik-baik, ojo ditarik, Rek, ojo sketok, uncal loh. Nih, kandhane Mas, kelambine gak sopan. Saya berpikir yang rasional, ini masjid rumah Allah. Istana negara itu rumahnya pejabat. Wani aku nang istana negara becelonoan iki. Kalau nggak berani, kenapa Anda berani di masjid? An yakuna katsiral haya galilal adza. Orang mukmin nggak pernah garai, nggak pernah nyakiti siapapun, baik dari kata-katanya, perbuatannya, nggak tahu merugikan orang. Kathirul khair galilul fasad, selalu membawa kebaikan dimanapun dia berada, itu orang mukmin. Galilul fasad, nggak pernah ngerusak, nggak pernah ngerusak lingkungan, nggak pernah ngerusak apapun, itu orang mukmin. Saduqul lisan qalilul kalam, orang mukmin itu kalau ngomong nggak pernah bohong. Apa adanya, yang hak disampaikan. Walaupun kadang-kadang ada akibatnya yang pahit, tapi nggak apa-apa, kejujuran itu nomor satu. Sing jujur. Jare wong Arab, hablul kidhib gosir. Apa itu? Taline goro iku ndek. Kalau di bahasa Jawa no, sumbuhe goro iku ndek. Ya apa-apa meledak. Jadi Anda bohong itu hanya mengundur permasalahan itu mestinya der saiki mbok undur mbek goro. Ya lama-lama ya der. Makanya orang mukmin saduqul lisan, enggak berkata kecuali yang hak. Qalilul kalam. Dan daripada tanda orang mukmin adalah ngomongnya sedikit. Penting tok diomongno, lek gak penting gak diomongno. Ya, kayak Imam Syafi'i itu kalau ngomong, diajak ngomong orang itu gak langsung jawab, diem dulu. Imam jenengan kok lemot ngono ya.
Kok jawab ngono cek dawane. Saya lagi mikir, ngomong sama diem itu manfaat mana? Aku ngomong mbek gak iki luwih manfaat ndi? Bukan mengatakan ini benar atau mikir, enggak. Manfaat enggak sih aku jawab, enggak usah. Kathirul amal qaliluz zalal. Tanda orang mukmin banyak berbuat, banyak beramal dan sedikit melakukan dosa. Banyak ke masjid daripada ke konser. Banyak berbuat taat daripada maksiat. Ini tanda orang mukmin. Qalilul fudul kathirul bir. Banyak berbuat amal soleh dan meninggalkan hal-hal yang kurang manfaat. Fudul niku adalah melakukan sesuatu yang enggak manfaat. Itu jenenge apa? Fudul. Kalau fudul kalam itu kepo. Ya, kepo itu fudulul kalam. Tapi fudul itu macam-macam, fudulul ta'am, fudulul kalam, ya, melihat yang enggak manfaat, mendengar yang enggak manfaat, berkata yang enggak manfaat, makan yang enggak manfaat. Kayak orang makan nyemil itu fudulul ta'am. Wong wis wareg ya sik buka ae lambe nggih. Aku sampai duwe kanca biyen nek mangan niku tak takoni kok nek mangan iki lek wis wareg mandeg gak. Lho, terus nek wis kesel lambeku baru mandeg. Jadi fudul sedikit, kathirul bir, berbuat baik dengan siapapun. Ini tandanya orang mukmin. Lirrahim wusulan, tandanya orang mukmin suka silaturahim. Silaturahim sana, silaturahim sini, silaturahim sana. Nih, kayak saya ingat Said Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika mengantarkan santrinya itu pulang. Kiai Ihya Ulumuddin itu bukan disuruh dakwah, disuruh silaturahim ulama se-Indonesia 10 tahun. Terus ada nang Mekah lho ya, silaturahim. Dan orang banyak silaturahim itu manfaatnya besar. Dan diantaranya itu tanda orang mukmin. Nek wong munafik males silaturahim. Apalane di silaturahim tambah males kabeh, gula entek, kopi entek, jajan entek. Makanya berkat corona itu tak delok-delok Masya Allah. Jajan riyo aku sik full dari. Masya Allah. Kemudian wakuran syakuro. Tandanya orang mukmin tuh wakur. Wakur niku napa? Wakur tuh tenang. Gak gerada-geruduk. Mau apa-apa itu dipikir. Nih, mau berbuat apapun, ke masjid tenang. Nih, bayangkan sampai di situ sifat itu orang mukmin itu ada. Ya, itu wakur itu orangnya sifatnya wakor. Wakor itu sifatnya. Jadi orangnya itu enggak apa? Gertak-geruduk itu bahasa Indonesianya apa sih? Tergesa-gesa itu kesusu tergesa-gesa. Gertak-geruduk apa? Sembrono. Enggak. Gak ono wis. Dek kamus bahasa Indonesia gak ono. Gertak geruduk, geletek bahasa Indonesia ini apa ya? Galatak ya. Enggak ada. Gertak geruduk itu kebalikannya wakor. Wakor itu tenang, selalu ngadepin apapun tuh nggak pernah keburu-buru, santai, gak kerusak-kerusuk nih. Nah itu. Kemudian syakuran, selalu mensyukuri kenikmatan Allah. Kathirur ridha 'anillah idza dhiqa 'alaihi rizq. Kalau apabila dia tertimpa kesempitan rizki, enggak banyak mengeluh, itu tanda orang mukmin. Nah, ini. Orang mukmin sama tidaknya ini musim corona ini kelihatan.
Iku lah PHK akeh, rezeki seret. Orang mukmin terima padanya, sing penting mangan. Orang di negeri Arab ini hadirin, di Suriah, di Libya, sekarang ini tahu hakikat hadisnya Nabi Muhammad. Mereka dulu kan napa niku perang saudara. Perang dewe, mau jatuhkan pemerintah, mau ini itu semua. Akhirnya mereka mendapati hadis Nabi yang mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annaha haizat lahu dunya bihadafiriha. Gila hadirin, sampean iki surat dan rezeki winginane saiki sik rada lumayan, mangan setengah mati, setengah mati. Aku sampai kuru karena undangan petangulan ini. Lho ya apa rek tempe tahu tok. Lho ya apa sih Beb kok ngeluh iki mangis keceplosan. Kata Nabi, barang siapa yang pagi hari, iki rungokno ya. Dadi kon lek diprovokasi jangan mau. Barang siapa yang pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya. Nek wong Suriah isuk bom dawa. Wong Libya tembak-tembakan dawa. Nih, kita alhamdulillah. Mek riyo tok nok dor mercon iku tok. Mek riyo iki tok tak delok mercon akeh sing kurang. Nih, lebaran sekarang ini saya lihat dodolan mercon lho bangkrut. Kalau sing tuku, wong mangane repot tuku mercon. Ate mbok lelek mercon. Nih. Barang siapa di antara kalian yang aman bangun tidur di rumahnya, wis gak krungu apa-apa. Coba sampean nang Afghanistan, coba sampean nang Suriah, coba sampean nang Libya, coba sampean nang Yaman. Enggak aman. Maka barang siapa yang pagi hari bangun dalam keadaan aman, alhamdulillah gak ono apa-apa. Mu'afan fi jasadihi, sehat walafiat jasadmu gak ono loro. Kemudian walahu qutu yaumihi, punya makan buat hari itu aja, maka seakan-akan dia itu sudah menguasai dunia dan sekelilingnya. Maknanya syukuro. Jangan sampean diprovokasi orang-orang politik, akhirnya nanti sampean marah dengan nama apapun, kemudian akhirnya perang saudara ajur, PLN mati, banyu mati, sinyal seret, bendino bacoan. Lek wis koyo ngono sumpek urip. Ada tamu, kemarin ada tamu dari Suriah datang. Naik mobil di Indonesia, ketemu saya ngomong apa? Jogon aman negaramu iki. Nek gak koyo aku kon. Aduh. Metu numpak motor gak iso, wis ditembak kono, wis dibom kono. Alhamdulillah kita ini masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, itu tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Niki tanda-tanda wong beriman. Jadi kalau sampean punya tanda-tanda ini berarti tanda beriman. Tapi kalau tanda-tanda ini kurang iman. Lek gak ono, naudzubillah, berarti punya sifatnya munafik. Bukan berarti munafik keyakinan, tapi sifatnya munafik. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.